Oke, Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku, Kak Galuh, yang akan membantu kamu untuk membahas soal tryout pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Siapkan diri kamu dari sekarang, karena kita mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke, Sobat Bima, mari kita mulai ke soal yang pertama. Diberikan segitiga ABC dengan sudut siku-siku di A. Jadi kita buat dulu ya, segitiga siku-siku. Buat yang sederhana aja ya, seperti ini. Ini siku-siku di sini, dan di sini adalah A. Nah, untuk peletakan B dan C bisa bebas saja ya. Terserah. Kakak coba tampilkan seperti ini, B-nya di atas, C-nya di bawah. Dan diketahui bahwa panjang AB itu adalah 3. Oke, jadi ini adalah 3 cm, kemudian BC itu 6 cm. Berarti di sini BC ya, 6. Oke. Yang ditanyakan adalah sinus B. Sinus B ini. Ini misalkan sudutnya ya. Sudut sinus B itu berapa? Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku, yang dimaksud dengan sinus itu tuh depan bagi miring. Oke. Sin demi, ya kan? Coba kita ingat lagi ya. Sin demi. Coba lagi, cos sami. Sin demi, cos sami, terus tan desa. Oke. Sin demi itu maksudnya, sin itu adalah depan bagi miring, kemudian cos itu berarti samping bagi miring, tan itu depan bagi samping. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sudut B, siapa yang dimaksud dengan depan? Ya, di depan sudutnya, yaitu AC. Ya, ini depan ya. Lalu, apa yang dimaksud dengan miring? Miring itu pasti yang paling panjang. Ya, sisi yang paling panjang itu adalah sisi seperti ini, yang BC ya. Dan itu adalah 6. Ya, jadi ini disebut sebagai disebut miring. Oke. Jadi, tugas kita sekarang adalah mencari nilai depannya berapa. Gimana nih cara mencari depan ketika kita tahu ini 3, ini 6? Ayo, dengan Pitagoras ya. Karena siku-siku itu erat kaitannya dengan Pitagoras. Jadi, panjang depan, kita sebut aja panjang AC. Jadi, AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ya. Jadi polanya ini ya, ini kuadrat tambah ini kuadrat, yang siku-sikunya dulu yang kita sebutkan, sama dengan yang miring, yang paling panjang nih. Oke, jadi kita tulis di sini BC kuadrat. Nah, AC berapa sih? AC nggak tahu, ya kan? AC nggak tahu, terus AB-nya berapa? 3. 3 kuadrat, lalu BC-nya 6. Jadi AC kuadrat, itu berarti 6 kuadrat, 36, dikurangin 3 kuadrat, 9. Sisa 27. Oke. Nah, kemudian AC itu kita akarkan ya. Akar dari 27, kita cari bilangan kuadrat di dalam 27, itu ada 9 ya. Oke, 9 ini bisa keluar dari akar. Akar dari 9 itu adalah 3. Jadi seperti ini ya. 3 akar 3. Oke. Nah, berarti depan itu adalah 3 akar 3 dibagi miring, miringnya 6. Oke, ada nggak di opsinya di sini? Nggak ada ya. Jadi kita coba perkecil, 3 dibagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi jawabannya setengah akar 3 ya. Jadi soal ini jawabannya C. Oke, setelah kita jawab soal nomor 1 tadi, kita lanjut ke soal nomor 2. Diberikan 2 persamaan berikut. Ya, jadi ada persamaan yang pertama, yang ini, dan persamaan yang kedua. Oke. Tentukan hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar. Oke, jadi kalau gitu kita harus tahu nilai X-nya berapa, kita harus tahu nilai Y-nya berapa, habis itu baru kita bandingkan ya keduanya. Oke, kita coba selesaikan dulu untuk yang persamaan pertama. Ini dalam rangka mencari X ya. Ini terlalu banyak akar di dalam. Coba kita cicil. Kita kuadratkan kedua ruas.
Tujuannya adalah untuk menghilangkan salah satu akarnya ya. Jadi kalau kita kuadratkan kedua ruas, jadi seperti ini. Dan seterusnya ya. Oke. Dan itu adalah 25. Ya, 5 kuadrat, itu 25. Dan kita tahu bahwa ini tuh sebenarnya nggak selesai-selesai ya. Sehingga kita bisa katakan itu sama aja yang ini berarti. Ya, akar dari sesuatu yang nggak selesai-selesai ini namanya 5. Jadi sesimpel itu. Jadi 2x plus 5 itu sama dengan 25. Itu artinya 2x adalah 25 dikurangi 5 yaitu 20. Berarti x-nya adalah 20 bagi 2 yaitu 10. Gampang ya? Dengan jurus yang sama sebenarnya kita bisa gunakan untuk persamaan yang kedua untuk mencari nilai y. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Y akar, y akar, y akar, dan seterusnya. Nggak habis-habis. Itu sama dengan 6. Oke, seperti ini. Kemudian sama ya, kita kuadratkan kedua ruas, jadinya seperti ini. Dan seterusnya sama dengan 36. Oke. Kemudian kita tahu juga bahwa nilai ini tuh sama seperti yang ini ya, yaitu 6. Jadi 6y sama dengan 36, berarti nilai y-nya sama dengan 6 ya. Oke, di sini sudah jelas ya, terlihat bahwa bagaimana nilai x dan nilai y sehingga bisa kita bandingkan, berarti x lebih besar daripada y ya. Berarti pernyataan P lebih besar daripada Q. Oke, setelah kita bahas soal nomor 1 dan 2, ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Oke. Nilai 3,1414141414 dan seterusnya dapat dinyatakan dalam bentuk ABC. Ini tuh pecahan campuran ya, bukan A dikali BC, bukan gitu. Pecahan campuran loh ini. Jadi ini tuh sama aja ditulis dengan A ditambah B per C, di mana nilai B-nya itu pasti lebih kecil daripada C. Gitu ya. Dengan ABC adalah bilangan bulat positif. Nilai A tambah B min C adalah berapa? Oke, 3,1414 dan seterusnya ini dapat kita pecah menjadi seperti ini. 3 ditambah 0,141414 dan seterusnya. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh udah tahu ya, nilai A-nya tuh bakal 3 nih nanti. Ya kan? Tinggal B bagi C-nya nih berapa. Oke, jadi kendala kita sekarang ada di sini. Jadi mari kita cari tahu bagaimana mengubah dari bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Oke. Sekarang kita misalin dulu ya. 0,141414 dan seterusnya. Ini misalkan adalah M. Oke. Terus kita lihat deh. Kan ini 14. Ini kan repetition unitnya ya. Atau disebut bagian yang akan terulang lagi gitu. Jadi gimana caranya biar kita geser repetition unit ini pergi ke sebelah kiri dari desimal. Gimana caranya? Kita kalikan dengan 100. Oke? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengizinkan dua angka geser ke arah kiri desimal. Jadi seperti ini, kalikan 100, 14,141414 dan seterusnya ya. Itu sama dengan 100M. Oke? Dan kita tahu bahwa ini adalah 14 ditambah 0,141414 lagi sama dengan 100M, dan kita tahu juga bahwa ini adalah M ya. Berarti 14 ditambah M sama dengan 100M. Itu artinya bahwa 14 sama dengan 100M dikurangi M, yaitu 99M. Itu berarti M adalah 14/99. Oke? Jadi kita udah tahu ya nilai M-nya berapa. Sehingga bisa kita tulis di sini B-nya adalah 14, C adalah 99. C, oke. Sehingga kita bisa dapatkan nilai A tambah B min C itu sama dengan 3 tambah 14 min 99. Oke. Jadi berapa ini? Minus 82. Jadi soal ini jawabannya adalah B. Oke, Sobat Bima, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan diagram alir berikut.
Apa rumus untuk W dengan variabel Z habis dibagi 4? Ya. Z-nya habis dibagi 4. Dan X kuadrat kurang dari 50. Oke. Jadi kalau ada X kuadrat kurang dari 50 itu iya, berarti definisinya Y itu adalah 2X min 3. Jadi lewat sini ya. Kemudian Z itu didefinisikan sebagai 2Y, di mana Y-nya itu adalah 2X min 3. Jadi kita bisa simpulkan Z itu adalah 2 kali 2, 4X. Kemudian 2 kali min 3, itu minus 6. Jadi Z-nya adalah 4X minus 6 ya. Kemudian Z itu habis dibagi 4. Berarti kita masuk ke bagian sini. Kita definisikan bahwa W itu adalah 2Z dibagi 4. Ya. Ini biasa kita perkecil sih. Jadi Z itu adalah 4X minus 6 dibagi 2. Oke. Sekarang kita kerjakan yang ini dulu ya. Nanti kalau sudah, kita akan kerjakan bagian ini. Oke. 4 dibagi 2 itu adalah 2. 2X minus 6 bagi 2 itu adalah 3. Oke. Jadi kita punya W adalah 2X min 3. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal 5. Di sini ada bilangan X kuadrat, 3X kuadrat minus 2, ada X pangkat 4. Jadi ada 3 bilangan ya sebenarnya di sini. Ini adalah 3 bilangan pertama dalam suatu deret aritmatika dengan beda tak 0. Jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah 10 suku pertama. Oke, atau disebut dengan S10. Oke. Nah, jadi kita ingat lagi, apa rumus Sn untuk deret aritmatika ya? Sn sama dengan N bagi 2 dikali 2A plus N-1 dikali beda. Oke. Nah, karena ditanyakan S10, maka nilai N-nya 10. Jadi kita tinggal ganti aja. 10 bagi 2 itu 5, langsung 2A plus 9B. Oke. Nah, untuk bisa mengetahui nilai S10, berarti kita harus tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Itu dulu ya. A itu adalah suku pertama. Ya, ini suku pertama nih. Kemudian B itu adalah beda. Ya, jadi kita mendapatkan beda itu dari ini kurang ini. Oke, jadi kita harus tahu dulu nilai X-nya berapa. Atau nilai X kuadratnya ya. Kenapa kita harus tahu nilai X kuadrat? Karena ekspresi dari X kuadrat itu kok konsisten. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Di dalam X pangkat 4 itu tuh ada X kuadrat. Oke. Jadi, kita bisa misalin aja X kuadrat itu misalkan adalah P. Oke. Jadi ini kita punya P, 3P min 2, P kuadrat. Oke. Sekarang kita coba cari nilai dari P-nya ya. Kita buat suatu persamaan rumus beda ya di sini. Bahwa suku kedua dikurangi suku pertama itu sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Ya, karena beda itu selalu sama untuk aritmatika. Nah, untuk U2 itu 3P min 2, ya kan? 3P min 2. U1 itu P. U3 adalah P kuadrat. U2 adalah 3P min 2. Oke, sehingga ini kita bisa dapatkan 3P dikurangi P itu 2P. Min 2 sama dengan P kuadrat min 3P plus 2. Oke. Yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan semuanya. Ya, kita pindahkan jadi kayak gini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita gabungkan gitu ya, yang sama sesuku. Minus 3P minus 2P itu minus 5P. 2 tambah 2 itu 4. Oke. Sehingga di sini kita dapatkan, kita faktorisasi. Oke, jadi di sini adalah P, 4 itu kan 4 kali 1 ya. Min. Oke, jadi nilai P yang memenuhi adalah P-nya 4 atau P-nya 1. Oke, tapi gini ya, kalau kita ambil P-nya 1, itu bermasalah. Karena, coba lihat di sini. Ketika P-nya itu 1, kemudian 1 koma, ya. 3 kali P minus 2. Itu P-nya kita ganti dengan 1. 3 kali 1, 3. 3 dikurangi 2, 1.
Kemudian P kuadrat, itu berarti 1 kuadrat, itu 1 juga. Jadi selisihnya nggak ada dong kalau kayak gini. Kalau kayak gini ceritanya berarti bedanya 0, padahal nggak boleh. Jadi kita akan menolak P sama dengan 1, berarti kita ambil P sama dengan 4. Oke. Berarti kalau P-nya 4, maka 4, 3 kali 4, 12, 12 kurang 2, 10. Kemudian 4 kuadrat itu 16. Oke. Jadi jelas ya, di sini nilai A-nya, itu suku pertama, itu 4, kemudian beda, 10 kurang 4, itu 6. Dan ini adalah beda. Oke, 10 kurang 4 adalah 6. Jadi kita bisa simpulkan di sini, 5 dikali 2A, 2 kali 4, ditambah 9 kali B, B-nya 6. 5 kali 8 plus 54. Oke, 8 tambah 54, berapa? 62. Oke. Sekarang kita hitung ya, berarti ini totalnya adalah 310. Jadi jawabannya yang C. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Mudah-mudahan kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu punya usulan terkait soal-soal yang akan kita bahas di video berikutnya, tulis di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih